Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang kedatangan lagi sebuah barang ya, laptop dari Lenovo. Harganya ya kalau di e-commerce, Mang beli kemarin ya sekitar 5 jutaan ya. Ada yang jual 4,9 sampai 5 juta setengah ya, tergantung toko yang menjual gitu ya. Ini Lenovo yang apa namanya? Seri P14G2 ITL ya. Nah, ini 14 in ya. Nanti kita seperti biasa mungkin videonya pertama kita akan coba unboxing, kita dapat apa aja gitu ya. Nanti kita lihat feature-nya juga ya. Feature-nya kita seperti apa gitu ya dari laptop ini. Lalu kita coba bongkar juga atau kita bahas juga spesifikasinya. Terakhir kita coba bahas mengenai atau kita coba ya di beberapa software aplikasi seperti Crystal Diskmark gitu, terus Cinebench dan beberapa aplikasi lain ya. Dan terakhir mungkin sedikit di game ya. Kita coba game, apakah ini bisa main game atau tidak. Oke ya. Sebelum unboxing kita coba lihat dulu spesifikasi yang ada di dus ya. Nah, ini dia. Spesifikasi yang ada di dus. Kebetulan Mang beli yang 8 GB ya. Ini pakai Intel i3 generasi 11 ya, 156G4 yang 3 GHz. Ini 2 core, 4 thread ya, 14 in, udah full HD, cuman masih TN ya. Terus ya 2 sel sudah ada, Windows 10 ya. Itu. Nah, ini tipenya ya. Nah, ini waktu pembelian juga Mang kebetulan ya dari tokonya dapat juga ini ya. Nah, ini bonus tas ya, lumayan lah untuk nanti membawa laptopnya ini ya. Ini lumayan bagus tasnya, kain bahannya juga bagus ya, dari kain. Oke, itu ya. Kita coba unboxing aja ya. Kita dapat apa aja nih dari yang ada di laptop ini. Oke, kita coba buka. Yang pertama biasa nih ya. Manual booknya kayak manual book lah untuk cara settingnya. Terus kita juga dapat bonus mouse nih. Ini tergantung toko ya yang ngejual ya. Dengan semua toko menyediakan bonus seperti ini. Nah, ini mouse murah lah. Mungkin 20 ribuan, 15 ribuan ya. Oke, ini mungkin akan dipakai juga ya memang. Karena mouse-nya biasa aja. Kita masuk dulu yang kecil-kecil dulu. Ini kabelnya. Nah, ini dia ya. Kabelnya masih disayangkan, ini masih tipe Eropa ya kalau nggak salah ya. Atau Amerika nih, Mang lupa ya. Ini ada 3 hingga mereka pun menyertakan si tokonya itu ini ya, konverter. Nah, ini mungkin salah satu kelemahannya ya. Jadi kita harus bawa-bawa konverter nanti nih. Nah, kayak gini. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Kalau yang ini mah kabel gini banyak, kita bisa beli juga di sini. Oke, lanjut ya. Nah, kita juga dapat charger ya. Kita dapat charger ini sudah di 65 watt nih. Lenovo ya. Terus outputnya 20 volt. Rentang inputnya 100 sampai 240. Oke, aman ya. Ini kecil kayak gini. Banyak sih harusnya kalau ada masalah. Nah, ini udah 65 watt ya. Lihat ya, 65 watt. Kalau ada masalah bisa banyak beli sih harusnya di e-commerce untuk gantinya. Oke, kita buka barangnya ya. Nah, ini dia ya. Masih manual book ya. Garansi juga mungkin. Oke. Udah nggak ada apa-apa lagi ya, ini udah kosong. Oke, kita coba buka ya. Oke, ini dia ya barangnya. Coba agak zoom ya. Oke.
Nah, ini dia barangnya ya. Sini ada tulisan Lenovo ya. Nih, lihat ya. Tulisan Lenovo. Ini ada tekstur-teksturnya ya. Nah, kan kedenger ya. Jadi nggak ada teksturnya gitu, jadi tidak lembut. Terus sayangnya ini masih plastik ya. Ini sayangnya masih plastik. Terus ini bagian belakangnya ya. Nah, ini bagian belakangnya. Sama ya, ini juga masih plastik nih nampaknya nih. Tuh kan. Cuman yang Mang seneng ini ada ini ya. Nih. Ada lubang-lubang ini nih. Jadi harusnya lebih dingin ya. Jadi si angin tuh bisa masuk ke sini, nanti keluar di sini nih. Ada untuk keluar angin dari kipas ya. Ini ada karetnya. Jadi kalau disimpan ini nggak akan licin ya. Nah, ini juga ada karet-karetnya ya. Di sini juga udah ada bonus Windows ya. Windows 11 Pro ini kalau memang lihat. Windows 11 Pro. Terus juga dari tokonya juga ngasih Office ya. Kita tinggal minta diinstalin aja sama mereka gitu. Sayang ini nggak bisa dibuka ya. Karena Bang takut garansinya rusak. Untuk garansi ini 1 tahun dari tokonya ya. Kalau seminggu ada masalah ini bisa ganti baru ya. Kalau ada kerusakan ini 1 tahun. Ini speaker 2 ya. Kalau bagian belakang 1, 2 nih nampaknya ada 2 speaker. Kita lihat nanti spesifikasinya. Terus kita lihat ini bagian sebelah sini ya. Nggak ada apa-apa ya. Nah, ini kita lihat yang bagian kiri ya. Yang bagian kiri kita ada colokan untuk power ya. Ini terus ada USB 3 nih katanya ya. Terus ada HDMI, ada juga Type C. Dan terakhir jack 3,5 ini untuk headset ya. Ini untuk headset ya. Jack 3,5, ini HDMI, ini Type C hanya Type C ini masih untuk transfer data aja ya, tidak bisa Thunderbolt, jadi tidak bisa untuk display, hanya untuk transfer data aja. Oke, ini bagian kanannya kita lihat. Bagian kanannya ada indikator power ya. Ini apa nih ya? Tombol untuk reset nih kayaknya nih. Oke ya. Jarang-jarang ada tombol kayak ini. Ini kayak Sintune ini lock ya. Oke. Ini tadi ada indikator power, ada untuk reset. Nah, ini RJ45 nih ya. Ada nih karena ini cukup tebal ya. Si Lenovo ini. Kalau yang tipis kan jarang ya pakai RJ45, ini bisa ya. Dan satu lagi USB ya. Ini masih USB biasa nih yang dua kalau nggak salah ya. Oke, itu bagian kanannya, ini bagian atasnya ya. Nah, kalau kita buka, ini jangan berharap bisa dibuka pakai 1 tangan ya. Nah, ini nggak bisa ya. Nah, ini dia dalamnya ya. Oke, kita zoom out dulu biar kelihatan ya. Nah, ini dia. Oke, nah ini ya. Sama bahannya juga plastik. Ini keyboardnya juga ya nggak terlalu bagus ya. Maksudnya ya biasa aja kalau menurut Bang gitu ya. Cuman feel-nya udah oke ya. Ini ada batunya juga, ada indikatornya tadi ya. 83%. Oke. Secara tampilan fisik ya. Nah, mungkin nanti kita akan coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan sambil nanti kita bahas spesifikasinya ya. Nah, ini udah ada indikator Lenovo-nya. Oke, nah ini ya. Ini udah bagus. Terus kelebihan yang lainnya ini ya. Nah, ini bisa flip sampai 90 derajat ya. Maaf, 180. Oh, kan bisa datar, ini enak nih. Enak ya. Kalau bisa sampai 180 seperti ini. Oke ya, di flipnya. Oke, kita bahas spesifikasinya ya.
Ini sambil mungkin Mang tambahkan juga beberapa spesifikasinya ya, tambahan. Yang pertama dari prosesor ini pakai yang Intel i3 ya. Mang beli sengaja yang i3 biar ya agak budget ya, murah. Ini Tiger Lake U ya. TDP-nya 28 watt. Terus soketnya 1449 10 nano ya. Untuk apa namanya? Untuk bootnya atau base clock-nya itu di 3 GHz. Tapi bisa sampai 4 GHz ya, 4,1 GHz untuk boost clock-nya. Cache memory 6 MB, Intel UHD grafik ya. Ini masih UHD grafik. Kalau yang ini mengambil, kecuali yang i5 sama i7 itu udah Intel Iris ya. Xe grafiknya. Ini 2 core 4 thread ya. 2 core 4 thread. Oke, kita lihat motherboardnya. Ini Lenovo ya, PCIe generasi 3 Intel Tiger Lake ya. Ini date release-nya di 2021 nih kayaknya nih bulan Januari ya. Oke. Dan untuk tadi ya, untuk OS ini ternyata bukan Windows 11 ya, ternyata Windows 10 Pro ya, yang 64 bit. Yang Pro 64 ya, Windows 10 Pro 64 bit ya. Jadi sudah ada bawaannya ya ini, yang 64 bit. Lanjut kita ke memori ya, ini 8 GB. Kebetulan kalau untuk memori memang ini ada yang solder ya. Jadi sudah terpasang di motherboard sebesar 4 mega, sedangkan ada satu lagi slotnya ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini kan slot 1 ya. Ini sudah tersolder 4 GB. Kita bisa tambahkan 4 GB lagi ini di slot 2 sehingga jadi 8 gitu ya. Atau kita mungkin bisa nambah ke apa namanya, ke 16 GB, jadi totalnya mungkin 20-an ya, 20 GB. Tapi harus dicoba nih ya. Ya intinya mah ada untuk ekspansi memori ke 8 GB atau ke 16 GB dan 20 GB gitu ya. Tinggal nambah di slotnya itu gitu. Tadi untuk apa, untuk memori ya. Untuk memori ini bisa sampai 23.000 DDR4 3200 ya megahertz. Cukup leluasa lah gitu ya. Oke, kita lihat di grafiknya ya. Nah, ini grafiknya yang Intel UHD ya. Walaupun kalau yang tadi yang i5 ini bisa ada yang Iris Xe ya. Kalau i5 i7. Kebetulan emang ngambilnya yang i3 kan. Tadilah budgetnya agak lumayan kurang gitu, jadi ngambilnya i3. Nah, ini udah integrated, ini apa, udah ada integrated jadi share memory ya, harus pakai DirectX yang 12.1. Oke, itu ya spesifikasi hardware-nya. Mungkin Bang tambahkan informasi lainnya ya untuk storage-nya. Untuk yang tipe ini yang 38 watt, ini ada 2 tipe ya. Baterainya itu ada yang 38, ada yang 45 watt. Ini yang mengambil ini yang 38 watt ya. 38 watt. Jadi ini ada slot atau apa namanya? Dudukan atau soket untuk SATA ya. Ini yang 2,5 in. Ya, bisa harddisk ataupun SATA ya. Terus ada juga dudukan untuk M2 SATA atau M2 NVMe ya. Bisa sampai 512 GB ya pasangnya, atau mungkin 1 tera lah, bisa dicoba untuk storage-nya. Jadi yang kalau yang 45 watt ini yang tipe seperti ini, tapi yang 45 watt baterainya itu hanya slot M2 aja ya, yang PCIe generasi 3. Kalau ini kan yang 38 watt mungkin karena kecil ya baterainya, ini bisa ada slot untuk harddisk yang 2,5 in atau NVMe atau SSD SATA, dan dengan M2 ya, yang NVMe Gen 3. Nah, ini bisa diekspansi lebih luas lah gitu ya, lebih tinggi untuk harddisknya. Nah, ini untuk audionya ini udah pakai Realtek ALC 3287 ya.
Di mana speakernya itu ada dua, seperti Mang perlihatkan tadi di awal, 1,5 watt kali 2 ya, sudah Dolby Audio nih, harusnya udah bagus ya suaranya. Tadi kameranya ini ya, kamera ini ya, webcam nih, ini 720 megapiksel ya. Ini udah lumayan lah kalau untuk zoom-zooman. Dan untuk apa namanya, adapter tadi 65 watt ya. Terus untuk display ini emang ngambil yang Full HD ya, yang 14 in Full HD. Cuman sayang ini masih TN layarnya ini ya. Jadi ada tiga ya. Yang pertama untuk HD aja 14 in itu tipe layarnya TN 250 nit gitu ya, udah anti glare. Terus untuk color gamutnya 45% NTSC ya. Dan untuk view angle-nya ini kanan kirinya itu bisa 45 derajat ya. Yang Full HD juga sama, masih TN 250 nit. Ini yang mengambil ya, yang ini udah anti glare. Terus NTSC-nya 45% ya, color gamutnya. Sama view angle-nya itu ada di 45 juga ya. Ada lagi yang satu lagi yang Full HD, cuman layarnya udah IPS nih. Nah, itu agak mahal kayaknya ya. Kalau Bang sih masih ambil yang TN yang Full HD ya. IPS sudah 300 nit. NTSC-nya atau kalau gamutnya udah di 45% sama ya. Cuman angle view angle-nya itu udah 85 gitu. Jadi kalau kita lihat lebih ke pinggir ke sini aman ya, nggak akan masih jelas lah kelihatan gitu maksud Bang. Itu untuk displaynya. Dan untuk beratnya ini di 1,6 ya, 1,5 beratnya. Sedangkan untuk dimensi ini lebarnya di 32,4 cm, panjangnya di 21,5 cm, dan tebalnya ini di 19 mili ya. Dan untuk warna sebenarnya ada dua, ada yang hitam, ada juga yang iron gray gitu. Kebetulan emang ambil yang hitam gitu. Terus untuk yang RJ45 atau untuk LAN-nya, untuk internet Ethernet atau network, ini RJ45 dari Realtek ya, RTL 811H. Sedangkan WiFi ini udah ada ya WiFi, terus yang 2x2 ya, sama Bluetooth 5.1 ya. WiFi tadi M2 card juga jadi dipasang gitu ya. Nih ya sudah Bluetooth 5.1. Kalau sekarang 5.1 harusnya sudah biasa lah gitu ya di laptop-laptop zaman sekarang. Oke, itu ya secara spesifikasi. Kita coba masuk tes ke beberapa aplikasi ya, seperti Crystal Dismark. Terus juga kita coba di apa namanya, Cinebench ya. Cinebench hasilnya seperti apa. Dan mungkin kita akan coba game ya. Oke, kita coba Crystal Dismark ya. Nah, ini dia. Hasilnya kira-kira berapa ya dari Crystal Dismark ini. Oke, itu ya hasilnya dari Crystal Dismark. Ini kalau untuk range-nya ada di sekitar 3,3 Mbps ya, 3300 Mbps. Kalau rate-nya ada di 1,2 Mbps. Standar ya untuk NVMe Gen 3 ya, dengan hasilnya seperti itu. Lumayan lah, lumayan kenceng gitu ya. Oke, lanjut kita ke kita uji di Cinebench ya. Cinebench R23. Nah, ini dia ya, udah running. Memang pakai Cinebench R23 ya. Kita lihat berapa untuk yang CPU multicore-nya ya. Kita coba lihat. Oke, ini sambil nunggu ya. Nanti mungkin videonya akan Mang percepat ya.
Oke, sekarang kita akan coba main game ya. Kita coba nyalakan dulu tes gamenya. Kebetulan memang ada PS yang 2021 ya. MSA-nya kita nyalakan dulu biar kelihatan. Afterburner-nya kita lihatin dulu biar kelihatan apa namanya FPS-nya ya. FPS-nya kita coba buka gamenya. Ini dia. Oke, kita coba setting dulu ya. Ini di apa ya, di kualitasnya. Ini resolusinya di Full HD ya, di 60 fps in game. Nah ini dia udah settingan full screen. Tadi kan settingannya window, Mang coba full screen apakah ada pengaruh ke fps ya. Ini terutama kalau lagi main ya, kalau lagi main. Ini kualitasnya memang Full HD sesuai dengan ya spesifikasi komputernya. Oke, kita press enter aja. Dapatnya berapa ya? Ini udah Mang buat maksimal ya, baik game ataupun display kayak gini buat maksimal di 60 fps. 30 sampai 60 sih udah harusnya playable lah. Oke, kita langsung aja ya biar cepat. Ini Dino aja. Oke. Ini ya langsung kick off aja, kita coba. Oke, ini udah mulai ngedrop ya. Kalau masuk ke demo ini ngedrop ke 20-an nih. 18, 20, 14 nih. Kayaknya agak berat juga ya. Agak berat juga kalau settingannya dimaksimalkan ya. Ini cuma 18 ya. Kuatnya kita coba ya kalau nanti pas main dapatnya berapa. Cukup kewalahan ini nampaknya ya. Tidak lewat dari 20 ya, 17, 18, 17, 18. Kita lihat. Oke, kita mulai ya. Ini dia kick off ya. Oke. Di 28 sih kalau udah play seperti ini ya. 27, 28, tapi nggak sampai 30 nih, sebenarnya agak kurang nyaman ya. Kalau lebih kecil dari 30 ya. Tapi kalau lagi demo seperti ini dia di apa namanya? Di 18 ya. Oke. Iya, nah, di 26, 27, 28 sih nggak terlalu ini nggak terlalu bagus ya, nggak pernah lewat dari 30 fps. Oke, itu udah kelihatan ya hasilnya. Agak berat memang kalau untuk apa namanya mainin game ya, agak berat karena apa namanya tadi ya fps-nya nggak terlalu bagus gitu. Oke, kita masuk ke kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya seperti apa? Dan kelebihannya ini tadi ya, Windows sudah asli, Office juga dapat gitu ya, harganya lumayan murah. Terus ya barangnya nggak terlalu berat ya, 1,6 sih nggak terlalu berat ya. Terus beberapa feature juga cukup bagus gitu, jadi enak untuk dibawa-bawa gitu ya. Tapi ya beberapa kelemahannya, yang pertama ini layarnya masih TN ya. Terus ada beberapa di sini ya, kayak tombol-tombol ini USB-nya sangat terbatas begitu ya. Ini sangat terbatas, jadi kalau
perlu colok-colok yang banyak nanti agak sedikit masalah ya, walaupun sudah ada Type-C. Itu kekurangannya. Terus ya tadi ya, layarnya masih TN ya, layarnya masih TN. Kalau menurut Bang agak nggak terlalu terang juga ya. Kalau untuk TN ini si layarnya itu gitu ya. Memang baiknya ngambilnya sih kalau yang IPS biar jelas gitu. Itu kekurangan yang lainnya ya, ini cukup tebal ya. Cukup tebal. Jadi lumayan gitu ya. Lumayan bulky kalau dibawa-bawa. Terus ini juga bahannya masih plastik. Masih plastik. Walaupun ini bisa dikategorikan kelebihan ya kalau menurut Bang. Ini udah ada untuk masuk udara ya. Ini akan lebih dingin harusnya. Kondisinya akan lebih dingin gitu. Oke, jadi melihat dari kekurangan dan kelebihan itu, Bang dapat simpulkan ya, kalau untuk ngetik kebutuhan kantor dan kebutuhan administrasi biasa aja ya, dengan harga murah 5 jutaan ya, 4, sekian, 4,8, cukup recommended ya untuk dibeli. Tapi kalau untuk kepentingan lain mending agak nambah lah 1 jutaan gitu ya, 1 jutaan atau lebih, biar dapat spesifikasi yang lebih tinggi dari ini, misalkan untuk game, untuk desain dan lain-lain, untuk kuliah anak IT atau desain gitu. Jangan ngambil ini karena si grafiknya itu masih sangat Intel UHD yang biasa gitu ya. Jadi mungkin akan kelabakan nanti jika harus display desain gitu ya, atau untuk main game gitu ya. Jadi ya mending nambah lah budget sedikit lagi gitu. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.